Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam program Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara 31 Agustus 2020. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur Tuhan apabila dalam kesempatan yang indah ini Engkau mempertemukan kami Majelis GKJ Salatiga Utara bersama dengan seluruh jemaat GKJ Salatiga Utara dalam keadaan baik dan sehat. Bersama kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 29. Matius pasal 25 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Secara utuh Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sedangkan natsnya saya ambilkan dari ayat 29. Judul sapaan majelis hari ini adalah Tuhan memberi sesuai kemampuan. Di dalam teks kita secara utuh berbicara soal talenta. Talenta bisa diartikan sebagai bakat, kemampuan, atau nilai diri kita, yang di sana juga mengandung tentang pertanggungjawaban yang diminta Tuhan kepada kita. Tapi talenta juga bisa diartikan sebagai harta benda, kekayaan, perak, emas, atau uang. Di dalam bacaan kita digambarkan dengan harta benda. Talenta itu seperti harta benda. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus juga sebenarnya diberi talenta seperti para hamba-hamba tadi. Di dalam bacaan kita ada hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Masing-masing berbeda sesuai kemampuannya. Untuk hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta bisa melipat gandakan talentanya. Yang satu menjadi 10 talenta, yang satu menjadi 4 talenta. Sedangkan yang menerima 1 talenta tidak ada progresnya, tidak ada pengembangan sama sekali. Bukan karena tidak bisa dan tidak mampu, tetapi karena ia disebut oleh Yesus sebagai orang yang malas dan orang yang jahat. Nah, sekali lagi Allah memberi sesuai kemampuan diri kita. Artinya ada prinsip keadilan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa masing-masing orang punya kemampuannya masing-masing. Prinsipnya adalah Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari kita untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Nah, monggo saat ini kita lihat diri kita masing-masing. Ada berapa banyak talenta yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengembangkannya menjadi berkat bagi banyak orang, atau kita pek dewe, kita simpan baik-baik seperti gambaran hamba yang menerima 1 talenta tadi, sehingga dia tidak bisa mengembangkan diri. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, monggo melihat keberadaan diri kita masing-masing. Jika saat ini kita diberi Tuhan kemampuan untuk merajut, untuk menjahit, untuk dondomi, ada panggilan kepada kita untuk mengembangkan kemampuan dan bakat ini untuk mencapai yang terbaik. Jika hari ini ada saudara-saudara kita yang pandai memasak, mulailah mengembangkan bakatnya untuk menjadi seorang entrepreneur, membuka catering, membuka warung, menjadi koki, dan lain sebagainya. Untuk saudara-saudara muda kita yang punya bakat untuk mendesain banyak hal, untuk bermain dengan media sosial, bermain dengan YouTube. Di era saat ini, hal-hal tersebut menjanjikan untuk ladang bisnis kita,
ladang pengembangan diri kita untuk menjadi manusia yang lebih luas memahami dunia ini. Bisa kita kembangkan menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang ahli di dalam desain mendesain, ahli di dalam membuat sistem informasi dan lain sebagainya. Itulah panggilan kita. Ketika Tuhan sudah memberi kita talenta, kita diminta untuk mengembangkan talenta itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan sorga seperti orang yang mau taat dan setia di dalam menjalani panggilannya. Karena Tuhan sudah memberi kita talenta. Dimanapun kita berada, kita diminta untuk mengembangkan talenta itu supaya menjadi berkat, bermanfaat, dan berdampak bagi kehidupan bersama kita sebagai sesama manusia dan seluruh ciptaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kami, secara khusus melalui teks Matius 25. Kami bersyukur apabila melalui teks ini kami boleh belajar tentang bagaimana baiknya Tuhan kepada kami yang sudah memberi kami kemampuan, kepandaian, kecerdasan untuk dapat mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan ini sehingga boleh berdampak, boleh bermanfaat, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan selalu mendampingi kami, menuntun langkah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu untuk disebut sebagai murid-murid Kristus yang setia, yang mau menebar kebaikan, kedamaian, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik melalui tutur kata, pemikiran, dan tindakan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan Majelis 31 Agustus 2020. Tuhan memberkati kita. Amin.